suatu masa, jauh di laut dalam, terdapat sebuah dunia yang tidak diketahui orang, di mana lumba-lumba bernyanyi, ubur-ubur menari, ikan mungil warna-warni berenang-renang. Di laut dalam ini, terdapatlah kerajaan laut yang megah. Warga laut di kerajaan ini hidup damai dengan makhluk-makhluk air di sekitarnya. Kerajaan dipimpin oleh Raja Poseidon yang sangat menyayangi putri-putrinya dan menjaga agar mereka tetap berada di wilayah kerajaan. Arya yang merupakan putri bungsu tak mengerti mengapa ia tidak diizinkan untuk bepergian. Ayahnya berkata ada bahaya besar mengancam di luar lingkungan istana. Arya berpikir pasti yang dimaksud adalah manusia dan makhluk-makhluk yang hidup di daratan. Arya, suatu hari nanti usiamu akan cukup matang menyandang mahkota. Namun hingga saat itu tiba, kau harus tetap tinggal di istana yang aman. Ayah melarangmu pergi. Tapi, ayah, aku ingin tahu tentang manusia dan hewan yang hidup di darat. Manusia darat tidak pernah menghargai kehidupan laut. Mereka membuang sampah di lautan. Kita tidak bisa mempercayai mereka. Jadi kau harus mempercayai ayahmu, Arya. Putri duyung kecil Arya mendengarkan. Namun semakin dipikirkannya kata-kata sang nenek, keingintahuannya semakin besar. Aku tidak bisa menunggu hingga aku dewasa. Manusia yang hidup di darat bisa saja berhati baik seperti kami di sini. Dan si kecil Arya menyusun rencana untuk kabur dari kerajaan laut. Ia memikirkan sahabat-sahabatnya, si paus besar Willy dan si Dolphy lumba-lumba kecil, karena mereka dengan bebas bisa keluar masuk kerajaan laut kapan saja mereka mau. Pada gerbang istana, ikan todak penjaga gerbang bergeser, mempersilahkan lumba-lumba Dolphy dan paus Willy keluar. Mereka bebas keluar masuk sesuka hati mereka. Namun begitu hilang dari pantauan penjaga, Willy membuka mulutnya lebar-lebar dan tampaklah penumpang gelap di mulutnya, si duyung kecil Arya. Dengan mudah Arya keluar dan berenang menuju permukaan laut. Untuk pertama kali dalam hidup, ia merasakan hembusan angin, menatap mentari tenggelam, dan mendengar nyanyian burung camar. Rasanya luar biasa. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Di saat yang sama, Arya mendengar suara musik dari seberang lautan. Ia masuk ke dalam air dan berenang mengikuti arah suara itu. Lalu dilihatnya kapal raksasa dengan kembang api di atasnya. Wah, kapal! Ayo Dolphy, kita mendekat. Berhenti Arya, berbahaya. Sahabatnya Dolphy sudah memperingatkan, tetapi Arya tidak mau mendengar. Arya, berhenti! Ia berenang ke samping kapal, di mana ia dapat melihat raja kerajaan darat dan putranya, Pangeran Edward, tengah merayakan ulang tahun sang pangeran. Pangeran, Arya, kita tidak boleh di sini. Para tentara itu bisa saja berbahaya. Kita harus kembali ke rumah sekarang. Mereka mungkin sudah melihat kita. Sang pangeran mulai memainkan serulingnya pada haluan kapal. Sepertinya dia bukan orang jahat. Arya bersenandung mengikuti irama seruling dengan suaranya yang merdu. La la la, la 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 la, la 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 la. Pangeran mendengar
mendengar suaranya dan menengok ke sekitarnya. Ia terkejut. Suara indah siapa itu? Hati-hati Arya, mereka akan memergokimu. Jauh dari sana, saudari Raja Poseidon yang jahat, penyihir laut Vega, sebelumnya tinggal di istana Raja Poseidon. Namun karena melakukan hal jahat, ia diusir dari kerajaan laut. Tibalah saatnya Putri Raja Poseidon dan seorang manusia. Kukirim guru, badai dan kilat, gelombang besar untuk membalikan kapal dan menenggelamkan pangeran. Karena mantra penyihir laut, gelombang besar memecahkan kapal sang pangeran. Tidak, kapalnya akan tenggelam. Kita harus menolong mereka. Arya menyelam di tengah gelombang, berenang di antara puing-puing kapal, hingga ke dasar laut. Ia melihat seruling pangeran dan mengambilnya. Kemudian ia melihat pangeran tenggelam ke dasar lautan berpasir. Diraihnya tangan pangeran dan berenang secepat mungkin menuju ke daratan. Bangunlah! Ayo bangunlah! Perlahan-lahan pangeran siuman dan terkejut karena masih hidup. Kau masih hidup! Dan dilihatnya putri duyung cantik berambut merah di sampingnya. Arya mendengar suara anjing menggonggong dan tersadar ia berada di daratan. Lalu segera terjun kembali ke dalam air. Raja, para prajurit dan seorang wanita muda tengah mencari sang pangeran, berharap menemukannya di pantai. Seorang gadis menyelamatkanku. Ayah, aku tidak melihat wajahnya, tapi aku merasa pernah mendengar suaranya. Sementara itu di lautan, Arya kembali ke kerajaan laut. Ia masih menggenggam seruling pangeran dan terus berpikir betapa tampannya dia. Ayahnya tengah mencari dirinya. Ketika dilihatnya seruling itu, ayahnya tahu bahwa Arya baru saja pergi ke permukaan laut. Ayah sudah ingatkan kau Arya. Kau tidak mau mendengar dan malah bepergian keluar dari istana. Kau seharusnya sabar menunggu. Tetapi pangeran hampir tenggelam. Apa? Pangeran? Kau tinggalkan perlindungan istana Arya. Kau harusnya percaya pada ayah sehingga ayah bisa melindungimu dari bahaya. Ayah melarangmu pergi keluar dari kerajaan laut. Raja Poseidon pergi meninggalkannya. Beliau sangat kecewa dan mengkhawatirkan kondisi batin putrinya. Namun Arya bersikeras bertemu dengan pangeran kembali. Dan ia melakukan kesalahan besar. Lagi-lagi ia pergi dari kerajaan laut, mencari penyihir Vega pada bagian tergelap dalam laut. Ular berkepala dua penjaga istana Vega dengan waspada memandang sekelilingnya dan melihat duyung cilik datang. Vega, putri raja telah datang. Saatnya untuk membalas dendam pada raja. Aku sudah mengira dia akan datang. Ia punya jiwa pemberontak. Biarkan ia masuk, ular. Arya merasa agak takut, namun ingin kembali bertemu pangeran. Sehingga ia minta bantuan penyihir. Vega bersedia membantu, namun ia mengajukan sebuah syarat. Akan kusiapkan ramuan ajaib agar bisa mengubahmu menjadi manusia. Kau akan bisa berjalan di atas daratan dan menari bersama pangeranmu. Tetapi sebagai imbalannya, aku akan mengambil suara indahmu. Suaraku? Maksudku, tanpa suaraku? Arya mengangkat bahu dan menerima tawaran itu. Sebab ia bebal dan batinnya menginginkan jatuh cinta pada pangeran. Tapi ingat, ramuan ajaib hanya manjur selama 3 hari saja. Kecuali kau mampu membuat pangeran jatuh cinta padamu. Kalau tidak, kau akan kembali menjadi duyung dan akan melupakan pangeran maupun ayahmu.
Arya sangat gegabah dan meneguk ramuan ajaib itu. Lalu ia berenang ke permukaan laut. Begitu mendekati daratan, ekornya perlahan menghilang dan digantikan dengan kaki manusia. Sahabatnya Dolphy melihatnya dan bergegas membantu. Arya, kau belum pernah punya kaki sebelumnya. Kau harus berhati-hati. Duyung cilik berhasil mencapai pantai dengan bantuan Dolphy. Pangeran Edward sudah ada di sana, mencari gadis yang telah menyelamatkannya. Kau sepertinya tidak asing. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Arya yang tidak memiliki suara lagi, hanya mengangguk dan mengembalikan seruling pada pangeran. Ya, kita pernah bertemu. Kau pasti adalah gadis yang telah menyelamatkanku. Dan suara yang kudengar kala bermain seruling di dek kapal. Siapa namamu? Arya berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Oh, kau tidak bisa berbicara? Namun ia tidak mampu berbicara. Sehingga pangeran berkesimpulan bahwa ia bukan gadis yang dicari, karena gadis yang dicarinya memiliki suara yang indah. Namun dia tetap ingin menolong gadis malang itu, sehingga dibawanya ke istana. Di istana, ayahanda pangeran tengah mempersiapkan pernikahan putranya dengan seorang gadis lain. Arya menatap dari kejauhan dan merasa sedih karena tidak dapat menikah dengan pangeran. Hari berganti dan ia tetap tak mampu menjelaskan pada pangeran. Arya menyadari ramuan akan segera hilang kemanjurannya dan segera ia akan kehilangan ingatan. Arya berpikir tidak mungkin membuat pangeran jatuh cinta padanya tanpa suaranya. Hingga tibalah hari ketiga. Arya sangat sedih. Namun saat itu juga, sesuatu yang tak disangka terjadi. Saudari-saudari duyungnya muncul dari laut bersama neneknya. Cucuku sayang, kami datang untuk menolongmu dan mematahkan mantra jahatnya. Lalu gelombang meninggi, membentuk percikan raksasa. Kemudian muncullah Raja Poseidon dari dalam air. Arya, putriku yang cantik. Kau menghampiri bahaya yang menjadi kekhawatiranku. Namun aku berhasil menyelamatkan suaramu dalam perang laut ini. Aku telah mematahkan mantra sihir dan kau akan mendapatkan suaramu kembali. Sehingga kau akan tetap dapat mengingat kami. Raja Laut mengarahkan trisulanya pada kerang laut yang ada di tangan nenek Arya. Dan mantra berhasil dipatahkan. Suara Arya telah kembali padanya. Suaraku, terima kasih keluarga tercintaku. Aku sangat menyayangi kalian. Tidak! Paus Willy membawa duyung kecil ke kapal sang pangeran. Pangeran dan putri dari kerajaan lain telah bersiap akan menikah. Namun tiba-tiba pangeran mendengar sesuatu dan berhenti. Itu Arya yang telah mendapatkan suaranya kembali. Begitu melihat Arya di atas punggung Paus, Pangeran Edward terjun ke air untuk berbicara dengannya. Ternyata itu kau. Aku tahu, kau gadis yang telah menyelamatkanku. Namaku Arya. Akhirnya Pangeran Edward membatalkan pernikahannya dan sepakat berdamai dengan kerajaan laut milik Raja Poseidon. Arya merupakan putri duyung pertama yang belajar untuk hidup di darat sebagai manusia dan sekaligus menjadi putri duyung di lautan. Dan akhirnya ia dan sang pangeran bersahabat dan akhirnya menikah. Lalu hidup bahagia selamanya. Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib.
Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sapu tangan merah kesayangan sang ratu. Sapu tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu. Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia. Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud. Sang raja dan ratu memperoleh seorang bayi perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan mereka memberinya nama Putri Salju. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Putri Salju masih sangat kecil, sang ratu wafat dan menjelma menjadi bintang di langit. Beberapa tahun kemudian, ayah Putri Salju menikahi seorang wanita bernama Hela. Raja terpesona pada kecantikan ratu barunya ini dan tidak menyadari bahwa ia merupakan wanita yang sombong dan angkuh. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Kau ratuku, engkaulah wanita tercantik di negeri ini. Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku. Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, sang raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat. Jangan bersedih Putri Salju, ayah pasti pulang. Pada suatu hari, si ratu jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Dankov. Buka tirai cermin ajaibku, Dankov. Gerak-gerik Dankov sangat kikuk, sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya. Dasar bodoh! Keluar kau sekarang! Sang ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, lalu berkata, Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib menjawab, Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri Saljulah yang tercantik. Hela menjadi sangat marah. Tidak mungkin, tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku. Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya. Dan bawa jantungnya ke hadapanku. Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya, pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju. Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau. Siapa yang ingin membunuhku? Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi. Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari. Ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu.
Hamba telah melaksanakan perintah paduka. Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya Putri Salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, Putri Salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik. Dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut, seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci-panci mungil, sendok-sendok mungil, juga gelas-gelas. Saat ia menemukan semangkuk kecil sup, ia merasa sangat lapar sehingga memakan sup itu. Kemudian tertidur di atas sebuah tempat tidur mungil. Tak jauh dari sana, para pemilik rumah itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah. Begitu mereka masuk rumah, mereka merasa ada yang salah. Sehingga mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik. Shh. Seseorang telah memakan rotiku. Seseorang telah menggunakan piringku. Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik. Waduh, lampunya. Oh, Tangkap tangkap. lampunya. tangkap lampunya. Tangkap. Tangkap lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes. Wah, shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas. Aku Putri Salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian. Putri Salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat. Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Pada sebuah negeri lain yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari, menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah Putri Salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya, lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit.
Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku. Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ampun yang mulia, namun Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci lah yang tercantik di negeri ini. Tidak! Kukira Putri Salju sudah mati. Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh Putri Salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi Putri Salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah. Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman. Hutan tampak sangat damai. Putri Salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun. Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, dan melompat, kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan Putri Salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri Salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun, Putri Salju. Putri Salju. saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri Salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ratuku, Putri Salju yang hidup bersama 7 kurcaci lebih cantik daripada yang mulia. Tidak! Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini. Aku harus membuat rencana untuk membunuh Putri Salju. Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, Putri Salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri Salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel. Siapakah Anda? Aku seorang pedagang. Aku memiliki apel yang lezat, Nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya? Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah. Ini, Nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu. Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun. Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan,
Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi ratu jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat putri salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk putri salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri. Selamat jalan putriku, bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada. Namun saat itu juga, pangeran melihat putri salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri salju hidup kembali. Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana putri salju, ia dan pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada raja. Begitu raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada putri salju, raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, putri salju dan pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana. Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya.